Selamat pagi Bapak Ibu yang telah berada di ruangan ini. Karena acara kita dilaksanakan secara daring, maka kami mohon dengan hormat agar acara berjalan dengan lancar. Mohon untuk tidak menggunakan jaringan wifi di ruangan ini. Sekali lagi kepada Bapak Ibu, agar acara kita berjalan dengan lancar, mohon untuk tidak menggunakan jaringan wifi di ruangan ini untuk handphone. Terima kasih.
Atas nama Institut Pertanian Bogor, kami menyampaikan selamat datang dan terima kasih atas kehadiran Ibu dan Bapak yang hadir di tempat dan yang sudah bergabung melalui daring, serta Bapak Ibu segenap tamu undangan yang kami hormati. Selama acara berlangsung, kami mohon untuk memelihara kehikmatan acara dengan menonaktifkan audio di laptop atau telepon genggam dan alat telekomunikasi lainnya. Bagi Bapak Ibu yang bergabung melalui daring, mohon agar mengaktifkan video selama acara berlangsung. Terima kasih. Selamat pagi dan salam sejahtera. Hadirin yang terhormat, dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, acara bersejarah yaitu Sidang Terbuka Institut Pertanian Bogor dengan acara khusus Orasi Ilmiah Guru Besar Profesor Dr. Insinyur Hefni Effendi Master of Philosophy, Profesor Dr. Insinyur Asep Sudarman Master of Rural Science, Profesor Dr. Imas Sukaisi Sitanggang Sarjana Sains Magister Komputer sebagai guru besar tetap pada Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, Fakultas Peternakan, dan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam secara daring dimulai. Hadirin dimohon berdiri. Indonesia Raya ciptaan W.R. Supratman diikuti oleh seluruh hadirin. Himne IPB ciptaan M. Syafei Atmodiwiryo diikuti oleh seluruh sivitas akademika IPB. Sembuh
Hadirin dipersilakan duduk kembali. Rektor membuka sidang terbuka Institut Pertanian Bogor. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, sidang terbuka Institut Pertanian Bogor pada hari ini, Sabtu 7 November 2020, dengan acara khusus orasi ilmiah Guru Besar Profesor Dr. Hefni Effendi, Profesor Dr. Asep Sudarman, Profesor Dr. Imas Sukaisi Sitanggang sebagai Guru Besar tetap pada Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, Fakultas Peternakan, dan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam secara daring dibuka. Yang terhormat pimpinan dan anggota Majelis Wali Amanat, pimpinan dan anggota Senat Akademik, pimpinan dan anggota Dewan Guru Besar Institut Pertanian Bogor, para wakil rektor, dekan, serta hadirin dan seluruh undangan yang kami muliakan. Atas nama seluruh sivitas akademika Institut Pertanian Bogor, saya menyampaikan selamat datang kepada seluruh undangan dan terima kasih atas kehadirannya pada acara orasi ilmiah Guru Besar ini. Ucapan selamat datang dan terima kasih juga saya sampaikan atas kehadiran secara daring para ketua dan sekretaris Dewan Guru Besar, Forum Guru Besar, Dewan Profesor di Majelis Dewan Guru Besar Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum. Marilah kita semua bersama-sama mengikuti acara orasi ilmiah Guru Besar ini dengan hikmat. Selanjutnya, saya persilakan Saudara PLT Ketua Dewan Guru Besar IPB untuk memimpin orasi ilmiah Guru Besar ini. Pelaksana tugas Ketua Dewan Guru Besar memimpin sidang terbuka orasi ilmiah Guru Besar IPB. Terima kasih Saudara Rektor. Hadirin yang terhormat, pada acara ini di hadapan yang terhormat, sidang terbuka Institut Pertanian Bogor disaksikan oleh seluruh hadirin yang amat pembelajar, Profesor Dr. Insinyur Hefni Effendi, Master of Philosophy, akan menyampaikan orasi ilmiah Guru Besar dengan judul Pengelolaan Degradasi dan Restorasi Kualitas Air untuk pencapaian SDGs. Yang amat pembelajar, Profesor Dr. Insinyur Asep Sudarman, Master of Rural Science, akan menyampaikan orasi ilmiah Guru Besar dengan judul Strategi Nutrisi dan Ketahanan Pakan untuk Pengembangan Ternak Lokal Tropis. Dan yang amat pembelajar, Profesor Dr. Imas Sukaisi Sitanggang, Sarjana Sains, Magister Komputer, akan menyampaikan orasi ilmiah Guru Besar dengan judul Spatio Temporal Data Mining untuk pencegahan kebakaran hutan dan lahan di Indonesia. Selanjutnya, saya persilakan Saudara Dekan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Institut Pertanian Bogor, Dr. Insinyur Luki Adrianto, Master of Science, untuk membacakan riwayat hidup yang amat pembelajar Profesor Dr. Insinyur Hefni Effendi, Master of Philosophy. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Senarai perjalanan ilmiah dan profesionalisme, Profesor Dr. Insinyur Hefni Effendi, Master of Philosophy. Profesor Dr. Insinyur Hefni Effendi, Master of Philosophy, selanjutnya saya sebut sebagai Profesor Hefni, lahir di Birayang, Kalimantan Selatan pada tanggal 13 Februari 1964, anak pertama dari 4 bersaudara, pasangan Bapak Haji Ahmad Ijazi almarhum dan Ibu Hajah Mursiah almarhumah, dan istri bernama Irma Yunita dan dikaruniai putra bernama Andrian Rizaldi Azhar. Prof. Hefni lulus dari Sekolah Dasar Negeri Kenanga pada tahun 1976
SMP Negeri Birayang pada tahun 1980, dan SMA Negeri Barabai pada tahun 1983. Kemudian pada tahun 1987 menyelesaikan pendidikan sarjana dari jurusan Manajemen Sumber Daya Perairan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Institut Pertanian Bogor. Program master diselesaikan pada tahun 1993 dari University of Sheffield, United Kingdom, dan program doktor dituntaskan pada tahun 2004 di Heinrich-Henry University, Düsseldorf, Jerman. Bidang keahlian yang digeluti adalah produktivitas dan lingkungan perairan, serta menjadi staf pengajar pada Departemen Manajemen Sumber Daya Perairan FPIK IPB sejak tahun 1989, dan jabatan guru besar diperoleh sejak tanggal 1 Desember 2019. Prof. Hefni telah menerima penghargaan antara lain Tribute to Innovator dari Rektor IPB pada tahun 2019, 2 karya inovasi masuk dalam 110 karya inovasi Indonesia paling prospektif pada tahun 2018, penghargaan First Author oleh Dekan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan pada 2019, dan beberapa penghargaan yang lain termasuk pemenang Winner of Bonhoeffer DAAD Technopreneur Award yang disampaikan oleh DAAD pada tahun 2009. Prof. Hefni telah mengikuti berbagai pelatihan, antara lain pelatihan penilaian angka kredit berbasis informasi, pelatihan reviewer, dan pelatihan-pelatihan lain termasuk instruktur pada Diklat Audit Lingkungan dan instruktur pada Diklat Samping Udara, Air, dan Tanah. Prof. Hefni menjabat sebagai Sekretaris 2 Departemen Manajemen Sumber Daya Perairan, kemudian sebagai Kepala Laboratorium Lingkungan PPLH, Sekretaris Eksekutif PPLH, dan sekarang menjabat sebagai Kepala Pusat Penelitian Lingkungan Hidup PPLH IPB, sekaligus Kepala Divisi Produktivitas dan Lingkungan Perairan Departemen Manajemen Sumber Daya Perairan FPIK IPB. Di luar IPB, Prof. Hefni menjabat sebagai Ketua BKPSL atau Badan Kerjasama Pusat Studi Lingkungan Indonesia, dan sebagai tenaga ahli tidak tetap pada beberapa perusahaan konsultan. Prof. Hefni mengajar pada program studi S1, S2, dan S3 pada program studi pengelolaan sumber daya pesisir dan laut dan pengelolaan sumber daya perairan, serta program studi pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan di lingkup IPB. Mata kuliah yang diampu antara lain adalah pengelolaan kualitas air, pencemaran perairan, kerentanan dan risiko lingkungan, serta bioremediasi, ekologi, pembangunan, dan pengelolaan. Hingga saat ini, Prof. Hefni telah membimbing lebih dari 72 orang mahasiswa S1, 68 orang mahasiswa S2, dan 18 orang mahasiswa S3. Dalam bidang riset, Prof. Hefni juga telah mendapatkan berbagai hibah kompetitif, termasuk dari perusahaan BUMN, international agency, dan berbagai instansi pemerintah. Hingga saat ini, Prof. Hefni telah menulis bersama kolega sebanyak 36 artikel ilmiah, berindeks Scopus, menulis 6 buku ilmiah, menyunting 2 buku ilmiah, dan memiliki indeks Sinta 27,3, Scopus 8, dan Google Scholar 17. Prof. Hefni juga aktif sebagai reviewer dalam beberapa jurnal bereputasi internasional, baik Q1, Q2, Q3, dan Q4, serta reviewer pada 7 proceeding internasional. Dalam karir akademiknya, Prof. Hefni telah berpartisipasi dalam konferensi internasional antara lain di Beijing, University of China, IOCAS Qingdao, China, Nara University, dan Kuching, Malaysia atau di IAI. Dalam kegiatan pengabdian pada masyarakat, secara rutin Prof. Hefni mengadakan pelatihan tentang pengelolaan lingkungan dan mengorganisir seminar berkaitan dengan sumber daya alam dan lingkungan. Selanjutnya, kerjasama yang telah dilakukan oleh Prof. Hefni juga telah menggait banyak kolaborasi di dalam mempromosikan sistem pengelolaan lingkungan yang berhubungan dengan kewajiban regulasi lingkungan dan bersifat voluntary. Sebagai penutup, di sela kesibukannya, Prof. Hefni gemar bercengkrama dengan aneka kucing ras peliharaan yang berjumlah puluhan ekor dengan nama-nama yang baik, yang cantik ala Eropa seperti King Andrew, Janet, Ronald, Robbie, dan lain sebagainya. Demikian sekilas riwayat hidup dari Profesor Dr. Insinyur Hefni Effendi, Master of Philosophy. Terima kasih. Bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang amat pembelajar, Profesor Dr. Insinyur Hefni Effendi, Master of Philosophy,
saya persilakan untuk menyampaikan orasi ilmiah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera dan salam sehat untuk kita semua. Semoga kita senantiasa selalu dikaruniai kesehatan dan keberkahan serta terus dapat bekerja dengan kinerja baik pada era pandemi saat ini, baik yang bekerja di rumah, di kantor maupun di lapangan. Yang saya hormati Rektor EPB dan Ketua Dewan Guru Besar yang memimpin orasi ilmiah pada hari ini, pimpinan dan anggota Majelis Wali Amanah, pimpinan dan anggota Dewan Guru Besar, pimpinan dan anggota Senat Akademik, para wakil rektor, sekretaris institut, dekan, kepala LPPM, ketua dan sekretaris departemen, kepala dan sekretaris pusat, serta segenap pejabat struktural di EPB. Para dosen, tenaga kependidikan, mahasiswa dan alumni. Keluarga tercinta, sahabat, kerabat, kolega, dan segenap undangan yang hadir melalui media virtual yang saya muliakan. Alhamdulillahirrabbilalamin, segala puji dan syukur dipanjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas kehendak, rahmat dan karunia-Nya lah pada pagi ini kita bisa hadir bersama pada acara orasi ilmiah Guru Besar IPB, baik yang datang secara langsung maupun yang hadir melalui daring. Salawat dan salam semoga senantiasa selalu tercurah kepada junjungan besar kita Rasulullah Muhammad SAW dan keluarganya beserta sahabat dan pengikutnya hingga akhir zaman. Pada kesempatan yang penuh hikmat ini, sembari memohon keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, perkenankan saya menyampaikan orasi ilmiah yang berjudul Pengelolaan, Degradasi, dan Restorasi Kualitas Air untuk Pencapaian SDGs. Topik orasi ini merepresentasikan rangkaian perjalanan ilmiah saya sejak berkarir sebagai pengajar di Departemen Manajemen Sumber Daya Perairan, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, dan sebagai peneliti di Pusat Penelitian Lingkungan Hidup semenjak tahun 1989. Adapun materi orasi diekstrak dari sejumlah riset yang diperoleh dari serangkaian kerjasama dengan pihak swasta dalam dan luar negeri, BUMN, instansi pemerintah, dan hibah kompetitif dari Ditjen Dikti. Hadirin yang budiman, di Tenggarai sekitar 90% air bekas di negara berkembang tidak diolah, namun dibuang begitu saja ke badan air sehingga dapat mengancam kesehatan manusia dan lingkungan sekitar. Mengingat buruknya perhatian global terhadap kualitas air, maka Goal 6 SDGs, Sustainable Development Goal, mentargetkan pada tahun 2020 berupa peningkatan kualitas air dengan mengurangi polusi, menghilangkan pembuangan air limbah, meminimalkan pelepasan material dan bahan berbahaya, mengurangi setengah proporsi air limbah yang tidak diolah, peningkatan daur ulang, dan penggunaan kembali air daur ulang. Kualitas air yang baik disertai dengan kuantitas air yang cukup diperlukan untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan demi menjaga kesehatan, ketahanan pangan, dan ketahanan air. Indonesia turut serta dalam SDGs melalui penilaian status mutu air, pengendalian sumber pencemar, dan sejumlah upaya restorasi. Indeks kualitas air di Indonesia ditentukan berdasarkan 7 parameter kualitas air yang mencakup BOD, COD, TSS, DO, fosfat, fecal choline, dan total coliform. Perhitungan indeks kualitas air di Indonesia pada tahun 2019 di 34 provinsi sebesar 52,62%, meningkat dari 51,01 pada tahun 2018 berdasarkan data dari PPKL KLHK. Penentuan status pencemaran air dilakukan melalui penelahan sumber pencemar, status kualitas air, penentuan daya tampung beban pencemaran, dan penetapan sasaran mutu air yang dicapai. Identifikasi sumber pencemar air berupa pendataan aktivitas di sekitar badan air yang berpotensi memproduksi air limbah yang masuk ke badan air. Selanjutnya, penetapan status mutu air atau peruntukan air ditentukan dengan memperhatikan kondisi air selama beberapa tahun pengamatan, neraca air daerah aliran sungai, rasio debit maksimum dan minimum, sumber pencemar, tata ruang wilayah, pemanfaatan sungai, dan kondisi sosial ekonomi. Selanjutnya diformulasikan juga pemodelan daya tampung beban pencemaran yang disikat dengan DTBP dengan software Kual2KW memperlihatkan bahwa total beban pencemaran Sungai Ciliwung yang ada saat ini sudah terlewati. Selanjutnya diformulasikan juga mutu air sasaran
adalah mutu air yang direncanakan untuk diwujudkan dalam jangka waktu tertentu melalui program kerja pengendalian pencemaran air. Untuk pencapaiannya perlu diformulasikan langkah makro sebagai berikut. 1. Meningkatkan komitmen kolektif untuk mencapai mutu sasaran. Yang kedua, penataan sempadan dan badan air melalui normalisasi, naturalisasi, dan rekonstruksi. Yang ketiga, pengurukan dan pembersihan sungai secara berkala. Keempat, pelarangan pembuangan sampah padat dan limbah cair ke sungai. Kelima, pembangunan instalasi pengolahan air limbah komunal. 6, mengembangkan kebijakan balik muka. Maknanya segenap aktivitas perkotaan dibuat tidak hanya menghadap ke jalan, tetapi juga menghadap ke sungai. 7. Menumbuhkan komunitas ikan dan unggas di sekitar sungai. 8. Membangun taman ekoreparian, pedestrian, dan jalur sepeda di tepi sungai. 9. Mengembangkan rekreasi dan transportasi air yang ramah lingkungan. Ke-10. Mengembangkan insentif dan disinsentif bagi yang peduli ataupun apatis terhadap air. Selanjutnya, restorasi kualitas air juga merupakan salah satu rangkaian pengolahan kualitas air, menerapkan sistem bioremediasi dan fitoremediasi dengan hortikultura dan vetiver. Secara ras aquaponic floating wetland juga mampu memperbaiki kualitas air yang sudah terlanjur memburuk atau mengalami degradasi. Sistem ini dicobakan pada kultivasi beberapa jenis ikan, contohnya ikan nila dan selada romaine, berhasil menurunkan nitrogen anorganik di air sebesar 91,5% amonia, 34,14% amonium, 22,8% nitrit, dan 49,7% nitrat. Bapak Ibu sekalian, melalui sistem ini kami telah berhasil mengkultivasi beberapa jenis ikan bersamaan dengan beberapa jenis sayuran dan hortikultura yang dapat dianggap sebagai produk pertanian organik karena pada sistem ini tidak ada asupan bahan kimia seperti penggunaan pupuk. Sebagai penutup Bapak sekalian, sebagai penutup pada orasi ini, rekomendasi terhadap upaya pencapaian SDGs kualitas air dapat dilakukan melalui beberapa langkah berikut. Yang pertama adalah pembangkitan kesadaran kolektif tentang pentingnya menjaga dan melestarikan fungsi sumber daya air bagi semua stakeholder. Pembaharuan dan penguatan regulasi tentang pengolahan kualitas air yang mencakup baku mutu efluen dan ambien, sedimen perairan, DTBP, tata laksana pengendalian pencemaran air, dan pengelolaan sumber daya air. 3. Penguatan integrasi, kolaborasi, dan sinergi kelembagaan pengolahan kualitas air seperti KLHK, Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Kelautan dan Perikanan, serta Kementerian Kesehatan. 4. Pencanangan kebijakan pengolahan air yang afirmatif, inklusif, konsisten, dan kontinu serta berbasis pada insentif dan disinsentif. Baik Bapak Ibu sekalian, pada kesempatan ini perkenankan saya mengaturkan terima kasih yang sebesar-besarnya dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada segenap pihak yang turut andil dalam menempuh perjalanan karir ilmiah dan karir profesi hingga sampai pada jabatan guru besar saat ini. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Rektor dan Wakil Rektor EPB, Ketua dan anggota Majelis Wali Amanah, Ketua dan anggota DGB, Ketua dan anggota Senat Akademik EPB, Dekan dan Senat Akademik Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, Ketua Departemen Manajemen Sumber Daya Perairan, dan Kepala Divisi Produktivitas dan Lingkungan Perairan. Terima kasih juga disampaikan kepada Mitra Bestari, Profesor Yusli dan Profesor Yusli Sulistiono yang telah memberikan masukan yang komprehensif terhadap pengkayaan materi orasi. Para pembimbing S1 Bapak Nan Adiwilaga dan Bapak Suryadi Putra di EPB, pembimbing S2 Dr. Alan Koch, Dr. James Gilmore di UK, pembimbing S3 Profesor Peter Prox dan Dr. Rainer Eber di Jerman yang telah menempa saya dengan ilmu pengetahuan dan sikap dahaga terhadap pengembangan pengetahuan dan kompetensi. Terima kasih disampaikan pula kepada panitia orasi yang telah mempersiapkan acara orasi hibrid daring ini dengan baik. Selanjutnya, terima kasih pula kepada tim penilai karya ilmiah IPB dan pejabat struktural lainnya yang telah menyemangati saya untuk tidak berputus asa dalam proses pengajuan kenaikan jabatan guru besar, mulai dari proses awal, beberapa kali perbaikan hingga akhirnya disetujui. Atas kesempatan menjadi pengajar dan pembimbing mahasiswa S1, S2, dan S3 di program studi MSP, SDP, SPE, dan PSL, saya haturkan terima kasih. Terima kasih pula disampaikan kepada segenap dosen di Departemen MSP atas kerjasama yang diselimuti kekeluargaan dalam pengembangan ilmu pengetahuan pengolahan sumber daya perairan. Segenap dosen dan staf pada divisi dan laboratorium produktivitas dan lingkungan perairan, saya haturkan terima kasih atas kerjasama dalam membangun laboratorium pada masa awal hingga menjadi laboratorium yang terakreditasikan saat ini. Semua tenaga pendidikan yang tak pernah lelah mendorong, mendata, mengkoleksi, mengusulkan berkas kepelatihan guru besar dan melengkapinya kembali secara berulang. Terima kasih disampaikan pula kepada para kepala PPLH terdahulu, Pak Suratno, Pak
Bey, Pak Dedi, Pak Bowo, dan Pak Kukuh yang berkenan hadir pada acara ini, yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk berkiprah di PPLH dan sekarang diberi amanah sebagai Kepala PPLH. Hal ini memungkinkan saya bisa menimba ilmu pengetahuan, pengembangan keahlian, penguatan kompetensi, dan perluasan jejaring di bidang lingkungan. Juga saya ucapkan terima kasih kepada para peneliti dan staf penunjang DPPLH IPB yang selalu ceria, penuh motivasi dan dedikasi tinggi. Hal ini memompa spirit dan energi saya untuk bersemangat dalam menjalani kerjasama, meneliti dan mempublikasi demi mengukir prestasi dalam bidang pengolahan lingkungan dan sumber daya air. Ucapan terima kasih tak terhingga disampaikan kepada keluarga dan sahabat yang telah terlebih dahulu bermukim di Jakarta dan Bogor, yang sangat berperan membantu saya pertama kali di Perantauan Bogor pada tahun 1983. Terima kasih disampaikan pula kepada pimpinan INRR yang telah memberi kesempatan saya menerapkan ilmu lingkungan dan memperkenalkan saya pada network dunia swasta dan kalangan profesional lingkungan. Sahabat dan teman semasa S1 turut memberi warna dalam pengembangan ilmu dalam perjalanan karir. Rekan-rekan di University of Sheffield, England, Düsseldorf University, Jerman, terima kasih atas kebersamaan selama studi S2 dan S3 yang telah membuat masa itu begitu indah. Ungkapan terima kasih dan rasa hormat saya haturkan pula kepada guru-guru SMA, SMP, dan SD yang telah menanamkan tata nilai, budi pekerti, keluhuran perilaku, dan spirit untuk menimba ilmu. Kedua orang tua, almarhum Haji Ahmad Hijaji dan almarhumah Hajah Mursiah yang tak pernah lelah mengharap asa dan selalu panjatkan doa untuk kesuksesan pendidikan dan karir 4 anaknya ketika menghantar kami menjadi insan yang mandiri dan berguna. Istri Irma Yunita selaku pendamping karir memberi semangat terus, panjatkan doa, merawat kesehatan saya dengan penuh cinta kasih, serta doa ibu mertua sangat diapresiasi. Anak Aldi yang terus menyemangati Babab untuk terus berkarir, semoga spirit dan motivasi dalam pengembangan karir keprofesionalan ini menjadi inspirasi Aldi juga untuk melakukan hal serupa. Adik-adik, Herne, Eksan, Nafi, dan semua keponakan dengan ikatan kekeluargaan yang demikian erat, saling support, saling bantu, dan saling mendoakan, membuat Kakanda nyaman untuk menimba karir keilmuan dan keprofesian. Rasa hormat, penghargaan, dan terima kasih tak terhingga disampaikan kepada guru kehidupan saya, Bapak Nan Adiwilaga, yang juga berkenan hadir, yang telah dengan bijaksana membimbing saya dalam menapaki karir akademik dan karir profesi sejak lulus S1 hingga sekarang, sehingga saya bisa sampai pada jenjang karir akademik dan karir profesi saat ini. Selanjutnya Bapak Ibu sekalian, saya memohon kehadiran Allah Subhanahu wa taala agar perjalanan karir selanjutnya senantiasa dalam arahan, bimbingan, tuntunan, dan keberkahan sehingga bisa mengukir karya terbaik bagi IPB, nusa dan bangsa. Mohon dimaafkan jika terdapat kehilafan yang tak disengaja dalam penyampaian orasi ilmiah ini. Akhir kata, terima kasih dihaturkan kepada segenap hadirin yang telah berkenan meluangkan waktunya untuk hadir pada orasi ini dengan seksama. Semoga orasi ilmiah ini dapat memperluas samudra ilmu dan membawa kemaslahatan bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, saya persilakan Saudara Dekan Fakultas Peternakan Institut Pertanian Bogor, Profesor Dr. Insinyur Sumiati Master of Science, untuk membacakan riwayat hidup yang amat pembelajar Profesor Dr. Insinyur Asep Sudarman, Master of Rural Science. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Riwayat hidup Profesor Dr. Insinyur Asep Sudarman, Master of Rural Science. Selanjutnya saya sebut Prof. Asep. Lahir di Jakarta pada tanggal 24 April 1964. Merupakan anak ketiga dari 7 bersaudara dari pasangan Bapak Sumaria almarhum dan Ibu Asiah almarhumah. Pada tanggal 6 Januari 1990, Profesor Asep menikah dengan Insinyur Erni Hendarini di Jakarta dan dikaruniai 3 orang anak, yaitu Muhammad Ismail S. Hud MSI, Muhammad Umar SE, dan Adiba Ajarudina. Sekarang sedang kuliah semester 7 di Fakultas Kedokteran Universitas Andalas. Ditambah 1 orang menantu, Dian Nur Hapitasari SSI. Profesor Asep lulus dari SD Negeri Jati Baru yang sekarang menjadi SD Kampung Bali 01 Jakarta
pada tahun 1976, SMP Negeri 38 Jakarta pada tahun 1980, dan SMA Negeri 1 Cimahi pada tahun 1983. Pada tahun 1987, Prof. Asep menyelesaikan pendidikan sarjana di Fakultas Peternakan IPB dan program master diselesaikan pada tahun 1995 di Department of Animal Science di University of New England, Australia. Program doktor pada tahun 2000 di Hiroshima University, Jepang dalam bidang Animal Science. Profesor Asep menjadi dosen tetap pada Fakultas Peternakan IPB pada tahun 1989, yaitu menjadi staf pengajar pada jurusan nutrisi dan makanan ternak. Jabatan guru besar tetap Fakultas Peternakan IPB diperoleh sejak tanggal 1 Mei 2020 dengan golongan terakhir 4A terhitung mulai tanggal 1 Oktober 2011. Penghargaan yang diterima Prof. Asep antara lain Satya Lancana Karya Satya 10, 20, dan 30 tahun dari Presiden Republik Indonesia, 105 Inovasi Indonesia dari Menteri Negara Riset dan Teknologi Republik Indonesia, Tribute to Innovator and Author tahun 2015, the third best oral presentation pada International Seminar on Livestock Production and Veterinary Technology, the third best paper pada the 7th International Seminar on Tropical Animal Production pada tahun 2017. Prof. Asep telah mengikuti berbagai pelatihan antara lain pemanfaatan, penelusuran, dan dokumen paten dalam peningkatan daya saing hasil penelitian dan pengembangan, value chain analysis dan participatory rural appraisal method pada tahun 2009, dan ikut pelatihan content language integrated learning serta ikut pelatihan sistem penilaian karya ilmiah Dikti tahun 2020. Profesor Asep pernah menjabat sebagai koordinator proyek Julaik, program studi ilmu nutrisi dan makanan ternak Fakultas Peternakan IPB. Pernah menjabat sekretaris bidang evaluasi LPAU IPB proyek Julaik IPB batch 3. Prof. Asep mendirikan Center for Tropical Animal Studies atau Sentras LPPM IPB dan menjadi kepala Sentras yang pertama. Menjadi wakil koordinator program riset unggulan strategis nasional Rusnas Sapi dari Kementerian Negara Riset dan Teknologi. Kerjasama yang pernah dilakukan Prof. Asep yaitu kerjasama dalam negeri diantaranya dengan Kabupaten Bogor sebagai anggota tim, dengan Kabupaten PD Aceh sebagai ketua tim, kerjasama luar negeri diantaranya dengan FAO sebagai ketua tim, dengan ILRI sebagai ketua tim, dengan Tokyo University of Agriculture sebagai anggota tim, dan kerjasama internasional pada program Development Partnership in Higher Education dari British Council sebagai koordinator chapter Indonesia. Prof. Asep mengajar pada program S1, S2, dan S3 Ilmu Nutrisi Ternak dan telah meluluskan 52 orang mahasiswa S1, 15 orang mahasiswa S2, dan 2 orang mahasiswa S3. Prof. Asep aktif meneliti, menulis karya ilmiah, mengikuti berbagai seminar di dalam dan luar negeri, menjadi reviewer, serta menjadi narasumber di berbagai institusi dan kegiatan, di antaranya di Kementerian Lingkungan Hidup, Dinas Peternakan Jawa Barat, dan lain-lain. Profesor Asep juga aktif dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat dan memberi pelatihan khususnya terkait pemberian pakan dan nutrisi ternak. Prof. Asep memiliki High Index Scopus 5 dan High Index Google Scholar 9. Demikian riwayat hidup Profesor Dr. Insinyur Asep Sudarman, Master of Rural Science. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang amat pembelajar, Profesor Dr. Insinyur Asep Sudarman, Master of Rural Science, saya persilakan untuk menyampaikan orasi ilmiah.
Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati Rektor IPB, Ketua dan anggota Majelis Wali Amanat IPB, Ketua dan anggota Dewan Guru Besar IPB, Ketua dan anggota Senat Akademik IPB, para Wakil Rektor, Kepala LPPM, Dekan, Wakil Dekan, Direktur, Kepala Pusat, Ketua Departemen, dan pejabat struktural lainnya, para kolega dosen, tenaga kependidikan, teman-teman sejawat, mahasiswa dan alumni, serta keluarga yang saya cintai, dan para undangan yang saya muliakan, serta para hadirin yang menyaksikan orasi secara virtual. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat untuk kita semua. Alhamdulillahirrabbilalamin, segala puji dan syukur saya panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala rahmat dan karunia-Nya yang dilimpahkan kepada kita semua. Sholawat dan salam semoga selalu tercurah kepada teladan dan panutan kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Hadirin yang berbahagia, pada kesempatan ini perkenankan saya menyampaikan orasi ilmiah dengan judul Strategi Nutrisi dan Ketahanan Pakan untuk Pengembangan Ternak Lokal Tropis. Materi orasi ilmiah ini merupakan bagian dari rangkaian hasil penelitian yang saya tekuni sejak menempuh program S2 di The University of New England, Australia, dan program S3 di Hiroshima University, Jepang. Hingga saat ini sebagai dosen di Departemen Ilmu Nutrisi dan Teknologi Pakan IPB. Judul ini saya pilih mengingat betapa pentingnya memahami karakter lingkungan negara kita dalam kaitannya dengan kondisi fisiologis ternak yang perlu dikembangkan di Indonesia dengan strategi nutrisi yang tepat melalui pencapaian ketahanan pakan yang berkualitas baik. Hadirin yang saya hormati, letak Indonesia yang tepat di daerah tropika mendapat limpahan sinar matahari sepanjang tahun yang berguna dalam proses fotosintesis untuk menghasilkan bahan pangan bagi manusia dan juga ternak. Hal ini patut kita syukuri dengan menjadikan pertanian sebagai sektor andalan penopang pembangunan ekonomi negara. Termasuk sektor pertanian adalah peternakan. Ternak dapat memberi nilai tambah pada produk pertanian tanaman karena produk ternak bernilai ekonomis tinggi. Di Jepang misalnya, harga satu porsi stik wagyu bisa mencapai lebih dari 2 juta rupiah. Posisi di daerah tropis dengan dikelilingi lautan mengakibatkan Indonesia memiliki iklim yang hangat dan lembab. Kondisi demikian dapat mengurangi kenyamanan bagi ternak dan berakibat ternak dapat mengalami cekaman panas. Hadirin yang saya hormati, dengan proses homeostasis, ternak mampu mengatur suhu tubuhnya dalam kisaran normal dengan menyeimbangkan antara produksi dan pelepasan panas. Namun manakala pelepasan panas tubuh terhambat karena suhu dan kelembaban lingkungan yang tinggi, maka suhu tubuh ternak dapat meningkat di atas normal, yang mengindikasikan ternak mengalami cekaman panas. Tingkat cekaman panas dapat diukur dengan menggunakan rumus temperatur humidity index atau disingkat THI yang salah satunya dibuat oleh Mather tahun 2006 untuk ternak sapi. Nilai THI di atas 72 menunjukkan cekaman panas ringan. Nilai THI melebihi 78, sapi mengalami cekaman panas agak berat dan produksi akan terpengaruh. Dan ketika THI di atas 82 terjadi cekaman panas berat di mana produksi menurun sangat signifikan serta dapat berakibat pada kematian. Berdasarkan rumus Mather et al. 2006 tersebut, nilai rataan THI harian di Indonesia yang telah kami hitung adalah sekitar 79. Artinya sapi-sapi di Indonesia berada dalam cekaman panas. Oleh karena itu, dalam pengembangan peternakan selayaknya dipilih ternak-ternak yang lebih tahan cekaman panas, berupa ternak lokal yang telah beradaptasi dengan lingkungan Indonesia. Namun, ternak yang demikian biasanya memiliki produktivitas rendah sebagai hasil adaptasi berupa laju metabolisme yang rendah. Hadirin yang saya hormati, ternak yang berasal dari daerah temperate yang telah lama didatangkan ke daerah tropika beradaptasi mengatasi stres panas dengan mengecilkan ukuran tubuh dan menurunkan produktivitasnya. Suhu lingkungan panas juga berpengaruh negatif terhadap tampilan reproduksi ternak jantan dan betina. Beban panas pada tubuh ternak selain yang berasal dari lingkungan, juga panas yang berasal dari aktivitas metabolisme dalam tubuh ternak. Untuk mengurangi beban panas tersebut, ternak mengurangi produksi panas tubuh dengan menurunkan konsumsi pakan. Akibatnya asupan nutrien menurun sehingga produktivitas ternak di lingkungan panas menjadi rendah. Strategi pemberian pakan padat energi dapat menjadi solusinya,
yaitu dengan penambahan lemak. Namun pemberian lemak di dalam jumlah tinggi dapat membahayakan kondisi mikroba rumen. Karena itu, lemak yang diberikan pada ternak ruminansia perlu diproteksi, salah satunya dengan cara dibentuk sabun kalsium. Hadirin yang saya hormati, pakan di daerah tropika umumnya berkualitas rendah, yang dicirikan dengan kandungan serat yang tinggi dan protein yang rendah. Penelitian Sudarman dan Ito tahun 2000 menunjukkan pemberian pakan dengan kadar serat yang tinggi di daerah panas menghasilkan panas metabolis dan suhu tubuh yang lebih tinggi daripada ternak yang diberi pakan dengan kadar serat rendah. Hasil penelitian Sudarman dan Ito tahun 2000 yang lain juga memperlihatkan bahwa domba yang diberi protein dengan taraf dan kualitas yang rendah menghasilkan panas metabolis yang tinggi dan suhu tubuh yang lebih tinggi pula dibandingkan dengan domba yang diberi protein dengan taraf dan kualitas yang lebih baik. Hal tersebut menunjukkan bahwa pakan berkualitas rendah dapat berkontribusi terhadap kejadian cekaman panas pada ternak. Hadirin yang saya hormati, pemanfaatan pakan berkualitas rendah seperti jerami padi dan limbah pertanian yang lain oleh ternak ruminansia juga menghasilkan gas metana yang tinggi dan menurunkan efisiensi pemanfaatan energi pakan. Menurut Abu Hami et al. 2016, dalam pembentukan gas metana sebanyak 3-10% gross energi terbuang dari pakan. Gas metana merupakan salah satu gas rumah kaca dengan potensi pemanasan global 21 kali lebih tinggi daripada karbon dioksida dan menyumbang 16% dari total emisi gas rumah kaca global. Hadirin yang saya hormati, berbagai upaya telah dilakukan untuk mitigasi metana, di antaranya dengan melakukan pemrosesan, suplementasi minyak yang mengandung asam lemak tidak jenuh, dan pemberian suplementasi tanin dan saponin. Hasil penelitian Jaya Negara et al. 2017 menunjukkan produksi metana dari pakan jerami padi dapat dikurangi dengan pemrosesan amoniasi atau penambahan daun sengon laut dan lerak. Demikian pula hasil penelitian Jaya Negara et al. Tahun 2020, penambahan ekstrak tanin dan saponin baik secara individu maupun kombinasi dapat menurunkan produksi metana pada pakan dengan proporsi hijauan yang tinggi. Hadirin yang saya hormati, pemberian pakan yang berbasis bahan pakan kaya serat dan miskin unsur nutrien lain sulit diharapkan ternak dapat berproduksi tinggi. Jenis pakan demikian lebih cocok untuk sistem peternakan gurem yang tujuan berternaknya hanya sebagai tabungan, bukan berorientasi keuntungan usaha. Hasil penelitian Sudarman et al. 2019 memperlihatkan bahwa kerbau yang dipelihara peternak secara tradisional yang hanya diberi jerami padi dan rumput sepuasnya setelah 2 minggu pemeliharaan menunjukkan tidak terjadi pertambahan bobot badan. Hadirin yang saya hormati, beberapa bahan pakan berkualitas yang biasa digunakan dalam ransum ternak sampai kini masih banyak diimpor. Padahal ada bahan pakan lokal yang dapat digunakan untuk mensubstitusi keseluruhan atau sebagian dari bahan pakan impor tersebut. Sebagai contoh, hasil penelitian Sudarman et al. Tahun 2019 menunjukkan bahwa kerbau yang dipelihara peternak secara tradisional yang diberi jerami padi dan rumput dengan diberi tambahan konsentrat berupa campuran 50% gaplek sebagai sumber energi dan 50% daun indigofera sebagai sumber protein sebanyak 1 kg per ekor per hari, terjadi perbaikan status nutrisi dengan terkoreksinya beberapa gambaran metabolit darah. Di samping itu, yang utama terjadi kenaikan bobot badan kerbau sebesar 732 gram per ekor per hari. Hadirin yang saya hormati, ketidakcukupan nutrisi pada ternak karena terbatasnya ketersediaan dan pemberian pakan berkualitas tinggi dapat menyulitkan pengembangan peternakan nasional. Beberapa program pengembangan peternakan yang kurang berhasil, salah satunya adalah karena tidak tersedianya pakan berkualitas baik dengan cukup. Saat ini 2 negara yang terdepan dalam industri peternakan adalah Amerika Serikat dan Brazil. Industri sapi pedaging, sapi perah, dan unggas di kedua negara tersebut merupakan nomor 1 dan 2 di dunia. Produksi jagung dan kedelai kedua negara tersebut juga merupakan tertinggi di dunia. Amerika Serikat memiliki kawasan hamparan luas penghasil jagung dan kedelai yang dikenal sebagai Corn Belt dengan luas tanah masing-masing 36,1 juta hektar. Sedangkan keberhasilan Brazil adalah dengan mengonversi hutan Amazon menjadi lahan jagung, kedelai, dan peternakan dengan luas panen jagung 19,5 juta hektar dan kedelai mencapai 38,6 juta hektar. Keberhasilan kedua negara tersebut dalam mengembangkan industri peternakannya perlu menjadi bahan pembelajaran untuk ditiru oleh kita. Hadirin yang saya hormati, sebagai penutup,
ingin saya sampaikan bahwa strategi pengembangan peternakan di Indonesia sebaiknya diarahkan ke perbanyakan populasi dengan mengandalkan ternak lokal yang telah beradaptasi baik dengan iklim Indonesia, bukan peningkatan produktivitas per individu ternak yang sulit untuk dicapai. Pola pikir lama yang menyatakan ada persaingan antara kebutuhan pangan untuk manusia dan kebutuhan pakan untuk ternak harus segera ditinggalkan. Perlu diciptakan pola pikir baru bahwa penyediaan pakan ternak berkualitas tinggi dan kebutuhan manusia bukanlah suatu persaingan. Keduanya harus diproduksi secara simultan dengan jumlah berlimpah melalui perluasan area tanam secara signifikan, khususnya di daerah-daerah dengan kepadatan penduduk yang rendah. Membangun ketahanan pakan berkualitas tinggi adalah keharusan guna mewujudkan pengembangan industri peternakan yang berkelanjutan dan tangguh secara nasional maupun global. Peternakan di mana produknya merupakan sumber protein berkualitas tinggi adalah sektor yang dapat mendukung terciptanya SDM berkualitas yang dibutuhkan guna menghadapi era persaingan global. Peternakan juga dapat diandalkan untuk menjadi penggerak roda pembangunan ekonomi nasional. Terakhir, saya ingin menyampaikan kutipan yang tertera di salah satu buku teks nutrisi ternak yang pernah saya baca. Land rich in livestock will never be poor. Tanah yang kaya akan ternak tidak akan pernah miskin. Bapak, Ibu hadirin yang saya hormati, pada kesempatan yang berbahagia ini, saya kembali ingin menyampaikan rasa syukur saya kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan semesta alam, atas segala rahmat dan nikmat yang tak terhingga dan terus-menerus dilimpahkannya kepada saya dan kita semua. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya menyadari bahwa jabatan guru besar tetap yang saya peroleh ini adalah atas jasa banyak pihak yang telah membantu saya. Untuk itu, dari lubuk hati yang paling dalam, perkenankan saya menyampaikan terima kasih yang tak terhingga kepada Pemerintah Republik Indonesia melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Rektor Institut Pertanian Bogor, Ketua dan anggota Majelis Wali Amanat IPB, Ketua dan anggota Dewan Guru Besar IPB, serta Ketua dan anggota Senat Akademik IPB, Dekan dan Wakil Dekan FAPET IPB, Ketua dan anggota Senat Akademik FAPET IPB, Ketua dan Sekretaris Departemen Ilmu Nutrisi dan Teknologi Pakan, Bapak Ibu dosen penilai karya ilmiah, Bapak Ibu dosen penilai angka kredit, seluruh pejabat dan staf di lingkungan IPB, serta semua pihak yang telah memproses dan menyetujui saya menjadi guru besar tetap dalam bidang ilmu nutrisi ternak di Fakultas Peternakan IPB terhitung sejak 1 Mei 2020. Kepada panitia pelaksana orasi ilmiah IPB yang telah bekerja keras sehingga terlaksananya acara ini, Profesor Dr. Insinyur Wasmen Manalu dan Profesor Dr. Insinyur Dewi Apri Astuti MS yang telah berkenan menelaah dan memberi masukan terhadap naskah orasi saya, sehingga naskah orasi ilmiah yang saya sampaikan ini menjadi lebih baik. Kepada dosen pembimbing skripsi, Profesor Dawan Sugandi almarhum dan Dr. Ibnu Katsir Amrullah, pembimbing tesis dari Department of Animal Science, The University of New England, Australia, Dr. C.J. Twight dan Dr. M.K. Hill yang telah membuka wawasan berpikir logis dan yang menggugah kesadaran saya dengan perkataan beliau, textbook is not a Bible. Pembimbing disertasi dari Hiroshima University, Jepang, Profesor Toshio Ito dan Profesor Sadaki Yamamoto yang telah mengajarkan untuk mampu berpikir kritis. Kepada guru saya, Profesor Yuyu Wahyu almarhum, dan Profesor Toha Sutardi almarhum yang telah membantu saya untuk diterima sebagai asisten dosen di jurusan nutrisi dan makanan ternak. Juga kepada Bapak dan Ibu guru saya dari SDN Jati Baru Pagi yang sekarang menjadi SDN Kampung Bali 01 Jakarta, SMP Negeri 38 Jakarta, SMP Negeri 1 Cimahi yang telah mendidik saya dengan sabar. Kepada kedua orang tua, Bapak Sumaria almarhum dan Ibu Asiyah almarhumah yang telah melahirkan, merawat, dan mendidik saya dasar kehidupan. Ayah mertua Bapak Abu Ismoyo dan Ibu mertua Ibu Sri Sundari almarhumah yang telah mengajarkan untuk selalu bertawakal dengan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kepada Pamanda Bapak Kurnadi almarhum dan Bibinda Ibu Rohana almarhumah yang telah memberi dukungan moral dan material. Doa untuk beliau semua yang telah mendahului. Allahumma gfir lahum warhamhum wa'afihi wa'afu anhum. Juga kepada istri tersayang Insinyur Ernie Hendarini Ismoyo yang selalu mendorong untuk selalu bersemangat dalam menyelesaikan tugas, serta anak-anak tercinta Muhammad Ismail, Muhammad Umar, Dian Nurha Pitasari menantu, dan Adiba Azharudina yang selalu dan tetaplah menjadi penyejuk hati.
saudara kandung dan saudara ipar, serta saudara sepupu yang memberi kehangatan tali persaudaraan, kepada pemerintah Australia yang telah memberi beasiswa saat saya menempuh studi S2 di The University of New England, Australia, dan pemerintah Jepang yang telah memberi beasiswa Mobuso saat saya menempuh studi S3 di Hiroshima University, Jepang. Juga kepada kolega dosen, teknisi, dan tenaga kependidikan di Departemen Ilmu Nutrisi dan Teknologi Pakan, Fakultas Peternakan IPB, yang tidak dapat saya sebutkan satu demi satu, yang telah memberikan semangat kebersamaan serta dukungan yang berkesinambungan. Akhirnya, ucapan terima kasih saya sampaikan pula kepada Bapak, Ibu, Saudara yang telah berkenan hadir dalam acara orasi ilmiah saya ini, baik yang hadir di tempat maupun secara virtual. Mohon maaf yang sebesar-besarnya atas hal-hal yang tidak berkenan. Semoga orasi ilmiah ini dapat bermanfaat bagi pemangku kepentingan dan memberikan sumbangsih bagi kemajuan ilmu pengetahuan serta pembangunan peternakan di Indonesia. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi. Selanjutnya, saya persilakan Saudara Dekan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Institut Pertanian Bogor, Dr. Insinyur Sri Nurdiati, Master of Science, untuk membacakan riwayat hidup yang amat pembelajar Profesor Dr. Ima Sukaisi Sitanggang, Sarjana Sains, Magister Komputer. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Riwayat hidup Profesor Dr. Ima Sukaisi Sitanggang, Sarjana Sains, Magister Komputer. Profesor Dr. Ima Sukaisi Sitanggang, selanjutnya saya sebut Profesor Imas, lahir di Bandung pada tanggal 30 Januari 1975, merupakan anak kedua dari pasangan Bapak Jameda Muhammad Sodikin almarhum dan Ibu Ida almarhumah. Pada tanggal 17 Januari 2015, Profesor Imas menikah dengan Profesor Muhammad Syukur yang memiliki 3 orang anak, yaitu Kaisar, Patricia, dan Adelina. Profesor Imas lulus dari SDN Megan Mendung 4 pada tahun 1986, SMPN 1 Cisarua tahun 1989, SMAN 2 Bogor tahun 1992, S1 Matematika IPB tahun 1997, S2 Ilmu Komputer UGM pada tahun 2002, dan S3 Ilmu Komputer University Putra Malaysia pada tahun 2013. Profesor Imas menjadi dosen tetap pada FMIPA IPB sejak tahun 1998, yaitu menjadi staf pengajar pada jurusan Ilmu Komputer FMIPA IPB. Profesor Imas diangkat menjadi guru besar tetap FMIPA IPB dalam ilmu komputer terhitung sejak 1 April 2020. Penghargaan yang diterima Profesor Imas diantaranya Tribute to Innovators 2019, Tribute to Innovators 2017, Tribute to Innovators and Authors 2015, 110 Inovasi Indonesia tahun 2018, 109 Inovasi Indonesia tahun 2017, Tanda Kehormatan Satya Lancana Karya Satya 10 tahun oleh Presiden Republik Indonesia pada tahun 2013. Bronze Medal for the Invention Innovation UPM tahun 2011. Profesor Imas telah mengikuti berbagai pelatihan, di antaranya Geospatial Analysis di Bandung, Malaysia, dan Belanda, serta Mobile Learning for Indonesia di Jepang, serta Leadership Excellence in Academy Program for Southeast Asia di Filipina. Profesor Imas saat ini menjadi Ketua Program Studi Pascasarjana Ilmu Komputer IPB. Profesor Imas pernah menjadi Sekretaris Departemen Ilmu Komputer IPB tahun 2013 serta 2007 hingga 2009. Sebagai Komisi Pendidikan Program S1 Komputer IPB tahun 2014-2019 dan 2006-2007. Sebagai Kaprodi D3 Informatika IPB tahun 2004-2006 dan sebagai Asesor Ban PT tahun 2006-2009. Profesor Imas aktif mengajar di program studi S1, S2, dan S3 Ilmu Komputer. Saat ini Profesor Imas telah meluluskan 114 mahasiswa S1 Ilmu Komputer, 36 mahasiswa S2 Ilmu Komputer,
dan 1 mahasiswa doktoral. Sejak tahun 2015, Profesor Imas aktif melaksanakan penelitian dalam bidang spasio-temporal data mining untuk kebakaran hutan dan lahan atau karhutla, serta precision agriculture dengan pendanaan dari Dikti, University of Twente Belanda, LPDP, University of Leeds UK, Newton Fund UK, dan LAPAN. Profesor Imas juga menjadi reviewer di beberapa jurnal, di antaranya International Journal of Wildfire. Profesor Imas juga aktif menjadi narasumber dalam seminar dan pelatihan bidang data mining. Saat ini Profesor Imas dan tim memiliki 3 hak cipta, yaitu aplikasi patroli terpadu karhutla, aplikasi data mining untuk lintasan kabut asap karhutla, dan SOLAP, Komoditas Pertanian Indonesia. Profesor Imas mempublikasikan hasil penelitiannya dalam jurnal dan proceeding nasional dan internasional. Saat ini Profesor Imas memiliki H-Index Google Scholar 14 dan H-Index Scopus 8 serta skor Sinta 30,81. Profesor Imas juga aktif dalam kegiatan PPM dan memberikan pelatihan khususnya dalam bidang IT dan data mining. Demikian riwayat hidup Profesor Dr. Imas Sukaisi Sitanggang. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang amat pembelajar, Profesor Dr. Imas Sukaisi Sitanggang, Sarjana Sains Magister Komputer, saya persilakan untuk menyampaikan orasi ilmiah. Yang saya hormati Rektor IPB, Ketua dan anggota Majelis Wali Amanat IPB, Ketua dan anggota Senat Akademik IPB, Ketua dan anggota Dewan Guru Besar IPB, para Wakil Rektor, Kepala LPPM, Dekan, Wakil Dekan, Direktur, Ketua Departemen, dan pejabat struktural lainnya di IPB, para dosen, tenaga kependidikan, mahasiswa dan alumni IPB, keluarga tercinta, kerabat, sahabat, dan segenap undangan yang saya hormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas rahmat dan karunia-Nya. Pada hari ini kita dapat mengikuti acara orasi ilmiah Guru Besar IPB dalam keadaan sehat walafiat. Hadirin yang berbahagia, pada kesempatan ini perkenankan saya menyampaikan orasi ilmiah dengan judul Spatio-Temporal Data Mining untuk pencegahan kebakaran hutan dan lahan di Indonesia. Sebagian besar materi orasi ini diperoleh dari hasil penelitian saya beserta tim dan mahasiswa bimbingan yang dilakukan sejak tahun 2015. Tema orasi ini disampaikan sebagai bentuk pemikiran dalam bidang ilmu komputer, khususnya penerapan teknik data mining dasar dan lanjut pada data kebakaran hutan dan lahan atau karhutla untuk membantu upaya pencegahan terjadinya karhutla di Indonesia. Ibu, Bapak, dan para hadirin yang saya hormati, karhutla merupakan bencana tahunan di Indonesia yang memberikan dampak negatif dalam kehidupan bermasyarakat di Indonesia dan di negara tetangga. Menurut data dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan KLHK, luas karhutla di Indonesia tahun 2015 mencapai lebih dari 2,6 juta hektar. Sedangkan tahun 2019 mencapai lebih dari 1,6 juta hektar. Untuk mengurangi dampak negatif karhutla, pemerintah dalam hal ini KLHK telah memprioritaskan kegiatan pencegahan melalui upaya deteksi dini terjadinya karhutla. Salah satu indikator terjadinya karhutla adalah titik panas yang direkam oleh satelit penginderaan jauh. KLHK telah menetapkan prosedur pengecekan titik panas di lapangan yang diatur dalam Permen LHK nomor 8 tahun 2018. Dalam peraturan tersebut dinyatakan 3 prioritas pengecekan titik panas karhutla di lapangan, yaitu yang pertama, titik panas yang lokasinya bergerombol atau membentuk klaster dan atau bila titik panas ditumpang susunkan dengan citra terindikasi disertai asap.
dan atau titik panas yang terjadi berulang-ulang paling singkat 3 hari berturut-turut. Hadirin yang berbahagia, pendekatan data mining mulai dikenal pada era sains data yang dimulai pada tahun 90-an. Data titik panas yang direkam setiap hari telah menghasilkan data bervolume besar dan menarik untuk dianalisis. Sesuai Permen LHK nomor 8 tahun 2018, pola menarik yang dapat digali dari titik panas adalah pola klaster dan kemunculan berurutan. Teknik spasio-temporal data mining telah diterapkan pada data titik panas yang meliputi aspek spasial, temporal, dan non-spasial untuk mendapatkan klaster dan pola urutan titik panas. Hadirin yang saya hormati, algoritma yang telah diterapkan untuk membentuk klaster titik panas adalah DBScan dan spasio-temporal DBScan atau ST-DBScan. Algoritma DBScan bekerja dengan baik pada data spasial untuk mengelompokkan objek berdasarkan kerapatan. Teknik density reachable dan density connected diterapkan untuk setiap objek dalam dataset titik panas untuk membentuk klaster terhadap parameter radius ketetanggaan dan jumlah tetangga minimum dalam radius ketetanggaan. Penerapan algoritma DBScan pada data titik panas tahun 2013 menghasilkan klaster dengan kerapatan tertinggi yaitu 0,5 per kilometer square. Titik panas pada klaster tersebut umumnya terjadi pada lahan gambut dengan tipe hemisapris komposisi 60-40 sangat dalam yaitu di atas 400 cm yang sebagian besar menyebar di Kabupaten Rokan Hilir, Bengkalis, Dumai, dan Siak di Provinsi Riau. Hadirin yang berbahagia, aspek temporal selanjutnya dilibatkan dalam proses clustering data titik panas tahun 2015 dan 2019 menggunakan algoritma ST-DBScan. Hasilnya adalah terdapat sekitar 50,8% dan 50,3% titik panas membentuk klaster di Sumatera berturut-turut tahun 2015 dan 2019. Berdasarkan hasil ini disarankan agar tim patroli pencegahan Karhutla memberikan prioritas pada data titik panas tersebut untuk diverifikasi di lapangan. Hadirin yang saya hormati, selain titik panas dalam klaster, prioritas pengecekan di lapangan juga perlu dilakukan pada data titik panas yang muncul secara berurutan. Pola kemunculan titik panas secara berurutan 2-5 hari pada lokasi yang sama telah dibangkitkan dengan menggunakan pendekatan sequential pattern mining. Penerapan algoritma SPADE pada data titik panas Sumatera dan Kalimantan tahun 2014 dan 2015 menunjukkan bahwa pola kejadian titik panas berurutan di Kalimantan banyak ditemukan di Oktober dan November 2014 dan September 2015. Sedangkan di Sumatera, pola kejadian titik panas berurutan umumnya terjadi pada Februari dan Maret 2014 dan 2015. Tipe lahan gambut di Kalimantan Tengah, di mana titik panas berurutan banyak terdeteksi adalah hemisfibris komposisi 60-40 pada seluruh tingkat kedalaman gambut. Sedangkan di Sumatera, pola urutan titik panas banyak ditemukan pada tipe gambut hemisapris 60-40 dan sapris hemis 60-40 dengan kedalaman sedang, dalam, dan sangat dalam, di mana karakteristik ini tidak jauh berbeda dengan area di mana titik panas membentuk klaster tahun 2013. Hadirin yang berbahagia, klaster dan pola sekuen titik panas telah diverifikasi menggunakan Cintra Landsat 7 dan Landsat 8. Hasil verifikasi menunjukkan sekitar 72% dan 87% titik panas menunjukkan real kebakaran berturut-turut di Pulang Pisau dan Palangkaraya 2015. Selain menggunakan citra satelit, verifikasi pola sekuens telah dilakukan dengan mengunjungi bekas area terbakar tahun 2015 di Pulang Pisau, Kalimantan Tengah, yaitu pada 22-24 Juli 2016. Hasilnya menunjukkan bahwa pola sekuen titik panas ditemukan pada area bekas kebakaran di wilayah Tumbang Nusa, Jambiren Raya, dan Pulang Pisau. Pada lokasi tersebut, bekas area terbakar telah ditumbuhi semak belukar dan pakis yang menutupi lahan gambut terdegradasi. Hadirin yang saya hormati, saat ini saya dan tim sedang mengembangkan Sistem Informasi Patroli Pencegahan Karhutla (SIPPK) di wilayah Sumatera. Pengembangan SIPPK ini dilakukan bekerjasama dengan Balai PPIKHL wilayah Sumatera dan Direktorat PKHL KLHK. Implementasi pembangkitan pola klaster dan pola sekuens titik panas akan diusulkan untuk diintegrasikan dengan SIPPK di masa mendatang. Hal ini bertujuan agar patroli pencegahan Karhutla dapat dilaksanakan secara lebih efisien. Di samping itu, saya dan tim sedang mengembangkan
aplikasi simulasi lintasan kabut asap dari Karhutla bekerjasama dengan peneliti dari University of Leeds UK. Titik panas dalam klaster dan pola sekuen sedang diintegrasikan dengan aplikasi berbasis web tersebut sebagai titik awal untuk simulasi lintasan kabut asap yang dibangkitkan menggunakan mode H-split. Aplikasi ini dapat digunakan oleh pihak terkait untuk memprediksi arah pergerakan kabut asap dari Karhutla di Indonesia. Hadirin yang berbahagia, izinkan saya menyampaikan pernyataan penutup berikut. Pendekatan spasio-temporal dan sequential pattern mining pada data titik panas telah menghasilkan klaster dan pola sekuen titik panas yang perlu diprioritaskan untuk pengecekan di lapangan. Hal ini diharapkan dapat mendukung upaya pencegahan dini Karhutla di Indonesia dengan penggunaan sumber daya yang lebih efisien. Ibu, Bapak, dan para hadirin yang saya hormati, perkenankan saya mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberi bantuan, dukungan, dan doa kepada saya selama ini. Pertama-tama, saya mengucapkan terima kasih kepada Pemerintah Republik Indonesia melalui Menteri Pendidikan dan Kebudayaan yang telah menetapkan saya sebagai guru besar tetap di FMIPA IPB. Ucapan terima kasih saya haturkan kepada Rektor IPB, para Wakil Rektor, Sekretaris Institut dan jajarannya, pimpinan Majelis Wali Amanat IPB, pimpinan Dewan Guru Besar IPB, pimpinan Senat Akademik IPB, pimpinan Senat FMIPA IPB, Kepala LPPM, Direktur SDM IPB dan jajarannya, Dekan dan Wakil Dekan FMIPA IPB dan jajarannya, tim penilai karya ilmiah IPB, dan Ketua Departemen Ilmu Komputer IPB, serta pejabat struktural lainnya yang telah memberikan kesempatan, motivasi, dan persetujuan dalam pengajuan kenaikan jabatan saya ke guru besar. Ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya saya haturkan kepada pimpinan, dosen, dan tenaga kependidikan, mahasiswa, dan alumni di Departemen Ilmu Komputer IPB yang telah memberikan motivasi, kesempatan, dan bantuan kepada saya untuk berkarya yang mendukung pencapaian saya saat ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala membalas segala kebaikan Ibu dan Bapak. Terima kasih dan rasa hormat saya haturkan kepada seluruh Bapak Ibu guru di SD, SMP, SMA, serta dosen pembimbing pada tingkat sarjana, Bapak Agah Drajat Garnadi, Ibu Dr. Retno Budiarti, Bapak Ali Kusnanto, Profesor Nur Azam Ahsani, di tingkat master, Profesor Sri Hartati, dan Bapak Agus Harjoko PhD. Pembimbing saya di Universiti Putra Malaysia UPM, Profesor Madya Rajali Yakub, Profesor Madya Datin Nurwati Mustafa, dan Profesor Ahmad Ainuddin Nurudin. Terima kasih atas segala bantuan dan dukungannya. Terima kasih saya haturkan kepada Profesor Siswadi, Bapak Retantio Wardoyo PhD, dan Profesor Muhammad Hasmadi Ismail atas bimbingannya selama ini di IPB, UGM, dan UPM. Terima kasih dan penghargaan saya haturkan kepada Dr. Abdul Rauf Rambe almarhum, Ibu Mutia Rahmaniah, dan Dr. Sri Nurdiati yang telah membimbing saya sejak saya menjadi bagian dari jurusan Ilmu Komputer IPB. Profesor Agus Bono yang telah memberikan kesempatan, ruang, dukungan, dan bantuan kepada saya untuk terus berkarya. Dan Dr. Lailan Syaufina sebagai mitra peneliti yang selalu memberikan motivasi, pengetahuan, dan bantuan. Ucapan terima kasih dan penghargaan saya sampaikan kepada rekan-rekan tim peneliti di Departemen Ilmu Komputer IPB atas kerja keras dan dukungan sehingga penelitian penerapan data mining untuk Karhutla dapat terlaksana dengan baik. Terima kasih kepada mitra peneliti Karhutla yaitu dari University of Leeds UK, Kepala Puspatja dan Kepala Pustek Data 8, Kepala Balai PPI KHL Wilayah Sumatera, Direktorat PKHL, KLHK, dan jajarannya. Semoga kerjasama yang baik tetap terjalin dalam rangka pencegahan Karhutla dan dampaknya di Indonesia. Terima kasih dan penghargaan saya haturkan kepada Profesor Agus Bono dan Profesor Inengah Suratijaya dari Fakultas Kehutanan dan Lingkungan IPB yang telah berkenan menelaah, mengoreksi, dan memberi masukan yang sangat bermanfaat bagi perbaikan naskah orasi ini. Saya juga menyampaikan terima kasih kepada teman dan sahabat alumni SMA 2 Bogor tahun 89, S1 Matematika IPB Angkatan 29, Magister Ilmu Komputer UGM tahun 2000, S3 Ilmu Komputer UPM tahun 2009, dan seluruh alumni PPI UPM atas dukungannya selama ini. Dengan kerendahan hati, saya haturkan terima kasih kepada lubuk hati yang paling dalam
kepada yang tercinta ibu saya almarhum Ida dan Bapak Muhammad Sodikin almarhum yang telah melalui perjuangan untuk membesarkan, mengasuh, mendidik, dan memberikan motivasi untuk membesarkan saya. Ucapan terima kasih juga saya haturkan kepada kakak Neneng Nengsi dan adik-adik Lili Suryani dan Suryani Mulyaningsi atas kasih sayang, dukungan, doa, dan bantuan yang diberikan kepada saya sampai saat ini. Juga kakak ipar Cartim almarhum dan keponakan atas dukungannya. Pencapaian ini saya persembahkan untuk ibu, bapak, kakak, dan adik-adik. Ucapan terima kasih dari lubuk hati yang paling dalam saya haturkan kepada suami Profesor Muhammad Syukur yang telah dengan sabar memberikan motivasi, bantuan, dan doa dalam perjalanan karir saya. Saya memohon maaf atas segala kekurangan sebagai istri dan ibu rumah tangga yang sekaligus berperan sebagai dosen dan peneliti. Terima kasih diucapkan kepada anak-anak kami, Kaisar, Batrisia, dan Adelina atas dukungannya. Selanjutnya saya sampaikan terima kasih kepada keluarga besar mertua Ibu Nunsiha dan Bapak Jarmawi almarhum, kakak dan adik ipar Kak Rodiah, Nurdiana, Saidin, dan Subhi, beserta keluarga masing-masing, keluarga besar Sri Kembang Palembang, keluarga besar Ibu Farida di Pekanbaru Riau atas dukungannya. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada Ibu Dr. Dewi Sukma dan Dr. Yudiwanti Wahyu, Al-Farabi Istiqlal, dan Bapak Ibu dosen dari Departemen Agronomi dan Hortikultura IPB atas doa dan dukungannya. Terima kasih disampaikan juga kepada ibu-ibu dari Taman Cimanggu, Porsil 12 SDIT Alia, dan Sawargi Alam Sinarsari Bogor atas dukungannya. Terima kasih yang sebesar-besarnya saya sampaikan kepada seluruh panitia orasi guru besar ini yang diketuai oleh Dr. Nur Hayati dan seluruh staf atas fasilitas dan bantuan yang diberikan dalam penyelenggaraan orasi ini. Selanjutnya saya mengucapkan terima kasih dan penghargaan kepada semua pihak yang telah berjasa dalam perjalanan hidup saya sampai menjadi guru besar yang belum saya sebutkan satu persatu. Kepada ibu bapak yang hadir sekalian, baik secara offline dan secara virtual, saya menghaturkan terima kasih atas perkenannya untuk menghadiri acara orasi ilmiah ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala membalas amal kebaikan ibu bapak sekalian dengan pahala yang berlipat ganda. Mohon maaf atas segala kehilapan dan kesalahan. Semoga orasi ilmiah ini bermanfaat bagi kita semua. Amin ya robbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lagu persembahan. Bila
Pembacaan Surat Keputusan Dewan Guru Besar IPB tentang pemberian penghargaan Satya Lancana Sujana Utama oleh Ketua Komisi C Dewan Guru Besar Profesor Dr. Insinyur Dewi Apri Astuti. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenankan saya membacakan keputusan Dewan Guru Besar IPB. Keputusan Dewan Guru Besar Institut Pertanian Bogor nomor 36 /DGB IPB /SK/2020 tentang pemberian penghargaan kepada guru besar IPB yang telah melaksanakan orasi ilmiah guru besar. Dewan Guru Besar Institut Pertanian Bogor menimbang a. bahwa Dewan Guru Besar Institut Pertanian Bogor adalah organ IPB yang menjalankan fungsi pengembangan keilmuan, penegakan etika, dan pengembangan budaya akademik. B. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 62 Peraturan Pemerintah Nomor 66/2013 tentang Statuta IPB telah ditetapkan tugas dan wewenang Dewan Guru Besar Institut Pertanian Bogor. C. bahwa dipandang perlu untuk memberikan penghargaan dan nomor anggota kepada guru besar IPB yang telah melaksanakan orasi ilmiah guru besar. Mengingat 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003, 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005, 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012, 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2013, 5. Ketetapan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor A. Nomor 12/K/MWA IPB/2020 tentang pengesahan pemberhentian Ketua Dewan Guru Besar dan pengangkatan pelaksana tugas Ketua Dewan Guru Besar Institut Pertanian Bogor periode 2015-2020. B. Nomor 4/IT3MWA/OT/2019 tentang perubahan atas Peraturan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor nomor 1/IT-MWA/OT/2019 tentang organisasi dan tata kerja Institut Pertanian Bogor. 6. Peraturan Dewan Guru Besar Institut Pertanian Bogor nomor 37/DGB IPB/P/2018 tentang organisasi dan tata kerja Dewan Guru Besar Institut Pertanian Bogor. Mempertimbangkan keputusan rapat pimpinan Dewan Guru Besar Institut Pertanian Bogor tanggal 19 September 2020. Memutuskan 1. Dewan Guru Besar Institut Pertanian Bogor memberikan penghargaan kepada Profesor Dr. Insinyur Hefni Effendi, Master of Philosophy, Profesor Dr. Asep Sudarman, Master of Rural Science, dan Profesor Dr. Imas Sukaisi Sitanggang, Sarjana Sains Magister Komputer, sebagai guru besar IPB yang telah melaksanakan orasi ilmiah guru besar. 2. Penghargaan berupa Satya Lancana Sujana Utama. 3. Penganugerahan Satya Lancana Sujana Utama merupakan tanda penerimaan sebagai anggota Dewan Guru Besar IPB dan dengan demikian diberi nomor anggota sebagai berikut. A. 201903043 untuk Profesor Dr. Insinyur Hefni Effendi, Master of Philosophy. B. 202004033 untuk Profesor Dr. Insinyur Asep Sudarman, Master of Rural Science. C. 202007042 untuk Profesor Dr. Imas Sukaisi Sitanggang,
Sarjana Sains, Magister Komputer. 4. Keputusan ini berlaku sejak tanggal dikeluarkan, ditetapkan di Bogor pada tanggal 7 November 2020, PLT Ketua DGB, Profesor Dr. Insinyur Evi Damayanti, Magister Sains. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemberian tanda penghargaan Satya Lancana Sujana Utama oleh Pelaksana Tugas Ketua Dewan Guru Besar Profesor Dr. Insinyur Evi Damayanti Magister Sains. Kepada para orator yang namanya dipanggil, dipersilahkan menuju tempat yang telah disediakan di hadapan Pelaksana Tugas Ketua Dewan Guru Besar. Hadirin dimohon berdiri. Profesor Dr. Insinyur Hefni Effendi, Master of Philosophy, dimohon menuju tempat di hadapan Pelaksana Tugas Ketua Dewan Guru Besar. Profesor Dr. Insinyur Asep Sudarman, Master of Rural Science, dimohon menuju tempat di hadapan Pelaksana Tugas Ketua Dewan Guru Besar. Profesor Dr. Imas Sukaisisi Tanggang, Sarjana Sains Magister Komputer, dimohon menuju tempat di hadapan Pelaksana Tugas Ketua Dewan Guru Besar. Para orator dipersilakan kembali ke tempat duduk masing-masing. Hadirin dimohon duduk kembali. Hadirin yang kami hormati, kita bersama-sama telah mengikuti seluruh acara orasi ilmiah guru besar ini dengan hikmat. Materi yang disampaikan dalam orasi ini telah memperkaya hasanah pengetahuan kita tentang pentingnya pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air oleh yang amat pembelajar Profesor Dr. Insinyur Hefni Effendi, Master of Philosophy. Kita juga telah memperkaya wawasan mengenai betapa pentingnya strategi nutrisi dan ketahanan pakan berkualitas baik untuk pengembangan industri peternakan, sebagaimana tadi disampaikan oleh yang amat pembelajar Profesor Dr. Insinyur Asep Sudarman, Master of Rural Science. Bersama-sama, kita juga telah menyimak pemaparan yang amat pembelajar Profesor Dr. Imas Sukaisisi Tanggang, Sarjana Sains, Magister Komputer, mengenai pentingnya pendekatan spasio-temporal data mining untuk pencegahan kebakaran hutan dan lahan di Indonesia. Kami berharap
segala implikasi dari penyajian ketiga guru besar untuk pengembangan keilmuan di IPB dan untuk kemaslahatan umat manusia dapat terus kita tindak lanjuti dan kembangkan di masa mendatang. Hadirin sekalian, orasi ilmiah guru besar IPB merupakan salah satu media bagi para guru besar IPB untuk menyebarluaskan temuan-temuan baru dalam bidang ilmu yang menjadi penugasannya, serta menyampaikan gagasannya untuk kemajuan pembangunan. Kami berharap semoga temuan dan gagasan yang disampaikan oleh yang amat pembelajar guru besar IPB tadi dapat memperkaya hasanah ilmu pengetahuan, teknologi dan seni, khususnya dalam bidang ilmu pertanian dalam arti luas, dapat memberikan pencerahan kepada masyarakat guna meningkatkan kiprahnya dalam pembangunan di negeri kita tercinta, serta untuk kepentingan kemanusiaan, kelangsungan seluruh kehidupan di muka bumi, dan keserasian alam semesta. Hadirin yang saya muliakan, dengan berakhirnya orasi yang disampaikan oleh yang amat pembelajar tiga guru besar IPB tadi, maka selesailah keseluruhan rangkaian acara orasi ilmiah guru besar IPB. Selanjutnya, setelah pembacaan doa pimpinan sidang, saya kembalikan kepada Saudara Rektor IPB untuk menutup acara orasi ilmiah guru besar ini. Memanjatkan doa dipimpin oleh Dr. Insinyur Abdul Munif, Master of Science. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Hamdan naimin, hamdan syakirin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ya Allah, dengan menyebut asmamu yang maha pengasih, maha penyayang, segala puji bagimu ya Allah, Tuhan semesta alam, yang maha penrahman, yang maha rahim. Engkaulah yang menguasai hari pembalasan. Hanya kepada Engkau ya Allah kami menyembah, dan hanya kepada Engkaulah kami memohon pertolongan. Tunjukkanlah kepada kami ya Allah jalan yang benar, jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat kepada mereka, bukan jalan mereka yang dimurkai, dan bukan pula jalan mereka yang disesatkan. Ya Allah, ya Rahman, kami bersyukur atas nikmat yang telah Engkau anugerahkan kepada kami. Nikmat kesehatan, nikmat kebersamaan, nikmat persaudaraan, nikmat ilmu pengetahuan, nikmat iman. Sehingga pada hari ini kami dapat hadir dan bersilaturahim dalam acara orasi guru besar Institut Pertanian Bogor. Ya Allah, jadikanlah majelis ini majelis ilmu, majelis zikir. Tambahkanlah kepada kami ilmu. Limpahkanlah keberkahan pada kami yang hadir dari awal hingga akhir. Ya Allah, bimbinglah kami untuk selalu mengingat-Mu, bersyukur atas nikmat-Mu, untuk senantiasa meningkatkan ibadah kami kepadamu. Ya Allah, kuatkanlah hati kami untuk istiqomah di jalan-Mu, sehingga kami tetap bersama dalam satu tujuan untuk memberikan kebaikan, memberikan kemanfaatan, serta memberikan amal-amal soleh. Ya Allah, ya Tuhan kami, perbaikilah pengetahuan dan pengamalan agama kami, karena ia merupakan benteng bagi segala urusan kami. Ya Allah, perbaikilah urusan dunia kami, karena di sanalah tempat kami mencari tempat penghidupan. Ya Allah, perbaikilah urusan akhirat kami, karena kesanalah tempat kami kembali selamanya. Ya Allah, jadikanlah kehidupan ini sebagai sarana tambahan bagi kami dalam setiap kebaikan, dan jadikanlah kematian bagi kami sebagai kebebasan kami dari segala kejahatan. Ya Allah, ya Rahman, ya Tuhan kami, tidak ada sesuatu kemudahan kecuali yang Engkau telah jadikan mudah. Sedangkan Engkau yang merubah kesulitan menjadi kemudahan bila Engkau menghendakinya. Ya Allah, kami berlindung kepada Kamu.
Kami berlindung kepadamu ya Allah, hindarkanlah kami dan negara kami dari berbagai gejolak, musibah, berbagai penyakit, berbagai kemungkaran, bencana, kesulitan-kesulitan dan berbagai petaka, baik lahir maupun batin. Ya Allah, ya Tuhan kami belum pernah kecewa dalam berdoa kepadamu. Ya Allah, mudahkanlah segala urusan kami dan berikanlah kami pertolongan dengan rahmat-Mu. Wahai Zat, sebaik-baik pemberi pertolongan. Ya Allah, ya Tuhan kami, janganlah Engkau jadikan hati kami ini condong kepada kesesatan sesudah Engkau beri petunjuk kepada kami. Karuniakanlah kepada kami rahmat dari sisi Engkau, karena sesungguhnya Engkau-lah Maha Pemberi rahmat. Ya Allah, sesungguhnya Engkau tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Seseorang memperoleh pahala dari kebaikan dan kebajikan yang diusahakannya, dan seseorang mendapatkan siksa dari kejahatan yang dikerjakannya. Ya Allah, ya Tuhan kami, janganlah Engkau hukum kami jika kami lupa dan tersalah. Ya Allah, ya Tuhan kami, janganlah Engkau bebankan kepada kami beban yang berat sebagaimana Engkau bebankan pada orang-orang sebelum kami. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau pikulkan kepada kami apa yang tak sanggup kami memikulnya. Maafkanlah kami, ampunilah kami, rahmatilah kami. Engkaulah penolong kami, kepada Engkaulah kami berserah diri. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunilah dosa kami, ampunilah kesalahan kami, ampunilah dosa dan kesalahan kedua orang tua kami, guru-guru kami, dan saudara-saudara kami, baik yang hidup maupun yang telah mendahului kami. Ya Allah, kami berlindung kepadamu dari ilmu yang tidak bermanfaat, dari hati yang tidak khusyuk, dari nafsu yang tidak pernah puas, dan dari doa yang tidak Engkau kabulkan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Rektor menutup sidang terbuka Institut Pertanian Bogor. Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, sidang terbuka Institut Pertanian Bogor dengan acara khusus orasi ilmiah guru besar pada hari ini dinyatakan selesai dan ditutup. Hadirin dan orator yang berbahagia, dengan demikian sidang terbuka Institut Pertanian Bogor dengan acara khusus orasi ilmiah guru besar selesai. Kami atas nama Institut Pertanian Bogor mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaannya. Semoga kesuksesan menyertai kita sekalian. Salam sehat dan bahagia. Terima kasih dan selamat siang.